Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, ananda-anandaku yang ada di rumah, yang menyaksikan ini semua, ayah dan bunda, ustadz dan ustazah yang saya hormati, dan anak-anak semua yang ustazah banggakan tentunya. Selamat datang di acara kami, yakni acara Muhadharah online memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, izinkan ustazah menyampaikan sedikit kisah yang luar biasa bagi umat Islam di seluruh dunia, yakni kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di mana sudah kita ketahui bersama tentunya bahwasanya dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini terdapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu juga, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, bukan hanya perintah tentang sholat 5 waktu saja yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di kisah ini juga Nabi Muhammad bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi atau para Rasul di langit dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan ke-7. Ya, selain itu juga dalam kisah Isra Mi'raj ini juga Nabi Muhammad SAW diperlihatkan tentang indahnya surga dan begitu kejamnya neraka itu. Ya, jadi di peristiwa ini bukan hanya perintah tentang sholat 5 waktu saja, akan tetapi di sini juga diperintahkan. Di sini juga terdapat kisah Rasul yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Ya, perjalanan ini dimulai dari malaikat Jibril dengan mengendarai buraq pada saat itu menghadap Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan bersama dari Masjidil Haram, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian berjalan lagi menuju ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini dimulai dengan menaiki buraq yang digambarkan sebagai kendaraan yang lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai. Jadi kendaraan ini juga digambarkan sebagai seekor binatang yang bercahaya. Ya, jadi dengan mengendarai buraq ini, malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW mulai melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian di tengah perjalanan, yakni Nabi Muhammad SAW melewati Madinah, kemudian melewati Bukit Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyunya, kemudian melewati lagi tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian sampailah ke Baitul Maqdis Palestina. Di Baitul Maqdis Palestina, Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat sunnah 2 rakaat di Baitul Maqdis, yakni mengimami Nabi dan para Rasul pada saat itu. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat di tempat itu, kemudian malaikat Jibril menyuguhkan kepada Rasulullah SAW 2 minuman, yakni susu dan arak. Kemudian malaikat Jibril menyuruh atau meminta Nabi Muhammad SAW untuk memilih antara 2, susu ataukah arak. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu. Kemudian berkatalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasul, sesungguhnya engkau telah memilih fitrah." Kemudian setelah melakukan itu, malaikat Jibril dengan mengendarai buraqnya mengajak Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan perjalanan dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Dimulai dengan menaiki tangga yang itu adalah tujuannya sampai ke langit ke-7 atau sampai ke Sidratul Muntaha. Dimulai dari menaiki langit pertama. Di langit pertama penghuni langit pertama bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah yang datang bersamamu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah Nabi Muhammad SAW." "Apakah dia utusan Allah, wahai malaikat Jibril?" "Ya, betul. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian lanjut lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian lanjut lagi ke langit ke
keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian lanjut ke langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sampailah ke langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampailah ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Apakah Baitul Maqmur itu? Baitul Maqmur adalah tempat beribadahnya ribuan malaikat, di mana jika malaikat keluar dari tempat itu maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk masuk kembali. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam masjid tersebut atau ke dalam Baitul Maqmur tersebut. Kemudian di langit ke-6 di tempat Nabi Musa alaihissalam itu terdapat Sidratul Muntaha yang digambarkan sebagai pohon bidara yang sangat tinggi, yang tingginya mencapai sampai ke atas lebih dari langit ke-7. Di Sidratul Muntaha inilah malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya di depan Nabi Muhammad SAW, yakni memiliki 600 sayap yang sangat besar. Kemudian di Sidratul Muntaha ini juga Nabi Muhammad SAW mulai bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada saat itu hanya ada Nabi Muhammad SAW dan Allah saja di tempat itu. Untuk apa? Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan atau menurunkan perintah untuk melaksanakan sholat, yang pada saat itu sholat itu diperintahkan oleh Allah sebanyak 50 kali. Kemudian Sidratul Muntaha itu apa, Ustazah? Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang memiliki daun bentuknya seperti kuping gajah yang banyak daunnya, sejumlah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu tadi, Nabi Muhammad SAW kembali ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya jika sholat itu 50 waktu. Tolonglah Rasul menghadap lagi kepada Allah, mintalah pengurangan dari jumlah itu." Kemudian kembali lagi Nabi Muhammad SAW menghadap Allah untuk meminta pengurangan dari jumlah tersebut. Akhirnya setelah ngulang lagi kembali ke Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi ke Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah. Akhirnya pada keputusan akhirnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada umat-umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat hanya 5 waktu saja. Kemudian kata Nabi Musa, "Wahai Rasul, masih berat." Kata Rasulullah, "Maaf Nabi Musa, sesungguhnya aku sudah malu menghadap Allah untuk meminta pengurangan terus tentang sholat." Setelah itu, disinilah kita semua diberitahu bahwasanya sholat itu sungguh begitu sangat wajib bagi umat manusia, bagi umat Islam tentunya, agar kita semua selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad setelah menerima perintah itu, apakah selesai Isra Mi'rajnya? Belum. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka dan syurga. Di syurga Allah melihat, Nabi Muhammad SAW melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terbayang oleh pikiran dan hatinya, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinganya. Sungguh indah, luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan neraka yang jauh perbandingannya dibanding syurga. Di neraka, Nabi Muhammad SAW melihat begitu kejamnya, begitu sadisnya Allah menghukum atau memberi azab kepada orang-orang yang pernah melakukan dosa ketika dia di dunia. Dari pelajaran ini, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita semua sebagai umat Islam di seluruh dunia wajib melaksanakan salat 5 waktu agar kita terhindar dari azab Allah, yakni api neraka yang sangat pedih. Demikianlah kisah Isra Mi'raj yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Iktafaitu bihadzal kalam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.